Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Panji. Saya berasal dari salah satu kampung di Trenggalek. Itu kelahiran saya. Kemudian sekarang domisili di Malang. Alhamdulillah di sini memulai usaha di Abah Husein Catering Akikah itu. Jadi kenapa saya itu tertarik mulai SD saya udah jualan Mas sebenarnya. Apa saja bisa saya jual gitu kan. Misalkan jualan keong, jualan yang tren di teman-teman sepermainan seperti itu. Kemudian ketika putus sekolah itu udah mulai jualan es keliling kampung. Kalau Ramadan itu saya harus keliling kampung melewati sekitar 5 RT terus dari bawah ke puncak bukit sampai turun lagi itu jualan es lilin Mas sama es batu. Kalau dipanggul gini kan, seperti itu. Itu mendapatkan Rp3.000 per hari. Jadi dari sore sebelum buka sampai buka puasa itu pulang. Mungkin di situ awal mula dari saya belajar dunia usaha, dunia bisnis seperti. Jadi bukan instan, artinya ada masa lalu seperti itu. Jadi ketika nggak lulus itu kan bingung sebenarnya orang itu mau kerja apa, itu kan. Kalau ada ijazah kan enak. Nah saya itu selalu ditolak Mas kalau kerja karena punya ijazah. Bahkan mau nguli saja sama teman-teman ke Surabaya, delalah sampai Surabaya itu udah naik bis, itu nggak jadi juga kerja di situ. Kemudian suatu saat saya itu jualan bakso di kiosnya salah satu paman saya gitu kan. Dan saya juga nggak digaji, nggak digaji. Artinya sekedarnya lah. Yang penting saya udah belajar, saya seneng begitu. Seneng belajar, bisa jualan, seneng pokoknya. Akhirnya dalam waktu hampir 1 tahun. Dan itu juga semakin menambah mental saya dalam berjualan atau dalam berbisnis. Itu umuran SMP Mas. Kemudian menginjak di umuran SMA kelas 1, itu saya ikut MLM yang sedang viral. Dan di situ saya mendapatkan pengajaran bagaimana berjualan, bagaimana kita itu menjadi seorang entrepreneur dengan modal apa adanya. Pernah jadi leader termuda di umuran itu, saya udah presentasi di mana-mana. Jadi dilatih bener-bener kayak kita itu dibuat nggak punya malu lah gitu kan, rai gedek, misalnya mau galek kan, rai gedek yang muka tembok siapapun kita juali kan begitu. Nah di situ alhamdulillah dapat kemampuan untuk bisa ngomong di depan publik dan sebagainya. Itu mungkin seumuran SMA. Kemudian setelah itu saya nggak nyaman di situ. Kayaknya bukan dunia saya, ini banyak dunia kamuflase di situ. Nah kemudian saya ke Malang. Ke Malang diajak kakak saya gitu kan, usaha fotografer bareng-bareng dengan jual sawahnya kakek dan investor. Dan akhirnya jatuh juga kan, Kemudian terbesit begini. Saya udah pernah jualan ikan bakar, nggak laku juga. Jualan es krim apa itu pernah di Malang, jualan tahua. Saya itu sehari pernah jualan tahua itu nggak ada yang beli Mas, sehari sampai sore. Tak kasihkan orang, Mas, ayo Pak, ini Pak, daripada saya itu jualan hari nggak laku, ayo Pak cicipi gitu kan. Orangnya lari, nggak mau Mas, aku nggak mau Mas, nggak mau. Akhirnya terpikir, kita sharing dengan saya punya guru kakak saya ya, kakak kandung namanya Kang Sugih dikenal gitu. Nah, ayo kira-kira apa ya kita jualan barang yang sudah laku, kayaknya apa yang menarik. Nah, itu ada niat, kemudian baru suatu saat ditawari menjadi marketing di salah satu akikah yang lumayan besar di Malang. Nah, beliau juga panutan saya lah. Saya sempat ketika ke Malang itu sebelum menemukan kira-kira usaha apa gitu kan, itu sempat saya 9 bulan Mas di Masjid Sabilillah, di teras masjid itu saya jualan majalah bekas, majalah Islam ya, majalah Islami, buku-buku Islam. Jadi saya sebelum duhur saya ke sana, setelah sholat duhur kan ada orang pakai sepatu, dia butuh proses beberapa menit kan, itu saya deketin, saya kenalan, kemudian itu kan. Nah dari situ saya juga pernah berlatih lagi, mental lagi terasa lagi. Nggak kerja 9 bulan, kadang makan juga, kalau ada ya dimakan, kalau enggak ya nggak laku ya pulang jalan kaki dari Blimbing ke Bugis itu pernah suatu saat hujan dan sebagainya. Tapi di situ saya mendapatkan sesuatu yang nggak bisa saya ulang sekarang, yaitu saya merasakan lapar tapi nikmat. Saya merasakan nikmatnya makan pecel, yang nikmat pecel itu sekarang dicabut bahasanya, karena saya usaha kuliner kan jadi makanan jadi nggak enak. Di situ saya mendapatkan sebuah pengalaman hidup yang tak terlupakan, kayak benar-benar ya Allah, bisa bersyukurlah seperti itu. Kemudian dari situ terlatihlah komunikasi dengan orang, bagaimana jualan dengan soft selling, meskipun belum tahu teorinya gitu kan, tapi kan bisa soft selling seperti apa, hard selling seperti apa, ngerti lah prakteknya. Kemudian ditawari di salah satu perusahaan akikoh yang lumayan besar di Malang ya, untuk bantu kirim, bantu marketing. Alhamdulillah mendapatkan dunia saya gitu loh. Wah, kayak ini dunia saya ini kan, dunia ketemu orang tiap hari kan, datengin konsumen. Dan alhamdulillah di situ mendapatkan
jenjang karir yang lumayan lah begitu kan. Ini omset itu selalu tertarget dan sebagainya. Sambil berbarengan dengan saya kerja itu saya juga jualan susu kedelai dari jam 4 sebelum subuh itu nitip ke Melijo sampai jam 7, setengah 6, jam 7, jam 6 saya udah pulang lah. Nah itu saya lumayan, intinya kan dapat tambahan seperti itu. Semakin menambah keyakinan saya bahwa dunia saya memang dunia bisnis kayaknya gitu kan. Makin yakin nih. Kemudian suatu saat merasa kayaknya saya ada yang stagnan dalam hidup ini. Kok saya kerja terus, tujuan saya dulu ke Malang pengen usaha lagi kan. Karena dulu pernah bangkrut kan. Di 2006 pernah bangkrut sama kakak saya itu. Kemudian memulai lagi 2009-10 itu mulai masuk ke Malang kan pengen niat usaha lagi nggak niat kerja kok kayaknya udah mulai nggak melenceng gitu kan. Udah bismillah memutuskan untuk keluar kerja dan memulai usaha itu sendiri. Saat mulai usaha itu saya keluar itu istri pas lagi hamil anak yang pertama, pengen banyak waktu lah untuk keluarga begitu dan sebagainya. Kemudian memutuskan akhirnya untuk keluar dari zonanya yang nyaman dagang tiap bulan rutin itu. Dan saat itu saya masih punya cicilan motor sebenarnya. Penghasilan habis menurun banget kan. Tapi memutuskan selalu momentumnya ketika mau bangkit ya itu jatuhnya luar biasa rasanya kayak saat itu 3 juta loh, 3 juta pendapatan saya Mas. 3 kali UMR Malang saat itu. Besar sebenarnya untuk saat itu kan 2011 itu kan lumayan lah segitu kan. UMR Malang kalau nggak salah 900-an saat itu. Ketika memecah cicilan motor, kemudian harus nyari kontrakan dan sebagainya itu, kondisi juga istilah hamil, dan benar-benar ternyata diuji betul jatuh dan pendapatan itu turun drastis karena baru mulai usaha kan, dapat 400 sebulan segitu, jauh lah turunnya itu. Kemudian suatu saat itu, minggu kemarinnya itu pesanan banyak Mas, banyak itu kan. Lah, minggu ini kok belum ada gitu kan, belum ada saat itu. Kemudian padahal besok lagi harus bayar cicilan motor saat itu. Ketika saya mau berangkat keluar tuh saya bilang pada istri saya begini, tolong catat semua pesanan yang kemarin di papan tulis. Loh ngapain dicatat lagi itu kan? Wong itu sudah dikirim kan itu kan. Enggak apa-apa, itu sebagai doa kita mudah-mudahan kita dapatkan order yang sama seperti itu. Dan alhamdulillah saya keluar rumah mencari order usaha seperti biasanya ya barbo sudah sebagainya. Ya alhamdulillah di hari itu saya mendapatkan pesanan yang persis sama seperti itu Mas. Ketika orang mau mulai usaha itu kan pasti bingungnya apa nih? Modal kan. Ketika kita bicara modal akhirnya bingung kan, modal apa untuk usaha begini kan. Nah, alhamdulillah karena dulu kita pengen usaha itu cari produk yang sudah laku gitu kan. Artinya alhamdulillah di Akikah Catering ini jawabannya. Karena orang pesen itu kan sudah bayar dulu, minimal DP separuh. Istilahnya sudah laku duluan lah gitu kan. Dan tidak ada sisa. Artinya yang kita jual itu, yang kita kirim itu sudah laku, yang kita masak itu sudah laku. Artinya risikonya kecil begitu loh, risiko kegagalannya kecil. Karena kita jualan sesuatu yang sudah dipesan orang. Kemudian berapa, kalau tanya berapa modalnya, itu saat itu kita 457.500 Mas. Jadi nggak sampai 500.000. Sama HP merek smartphone yang kotak kecil itu, hitam itu harga 50.000 itu HP-nya. Kemudian bahkan alamatnya di mana? Alamat saya nunut di salah satu guru saya lah, orang tua saya lah di Malang itu nantinya yang selalu saya minta nasihat, minta pinjem tanam banner di situ gitu. Karena masih saat itu saya masih kos. Ketika modal sekian itu kan bingung kita kan, untuk apa sih sebenarnya modal sekian ini kan? Nah ya untuk marketing, bikin brosur kan gitu kan. Jadi modalnya apa? Ya brosur kita sebarkan. Nah produk akikah atau catering akikah lah khususnya. Itu kan salah satu produk yang kita bisa lihat siapa pembelinya. Contoh, kalau bakul gorengan, ada orang liwat-liwat tuh nggak ngerti dia tuh mau karakter pembeli gorengan atau bukan. Nggak ngerti kita Mas, tapi Akikah ngerti. Ah itu ada ibu-ibu hamil tuh. Ada orang nikah tuh, berarti 9 bulan lagi lahiran hamil misalkan, atau ada orang lagi ke periksa tes pack misalkan atau lagi bawa balita kan nimbang, itu kemungkinan besar belum diakikah juga. Jadi kelihatan siapa yang akan beli itu kelihatan. Nah dari situ kita datengin aja rumah bersalin, bidan, apotek,
posyandu gitu kan, TK, udah ke situ aja. Ada orang mau melahirkan itu tunggu dulu, kasih brosur dulu. Pas dijemur, bayi dijemur itu kan, kalau di rumah bersalin ada dijemur-jemur itu kan, sebelum ada COVID ini kan jemur itu. Nah itu dikasih brosur. Mereka kemungkinan besar closing, beli produk kita. Karena kita berani datang menawarkan solusi buat mereka. Ya tinggal actionnya ya, brutal saja kita lakukan dengan ekstrim lah. Itu sehari mau datangin berapa rumah bersalin. Kemudian bisnis catering ini juga bisnis yang sangat simple sebenarnya. Dan semakin majunya zaman, kebutuhan semakin besar. Kenapa? Di umur jenengan ke bawah, kita ke bawah 90 atau 2000-an, anak kelahiran 2000-an itu jangankan masak kambing, Mas. Lihat kambing itu jadi nggak pernah. Ya enggak? Apalagi milenial yang generasi 2000 sekarang, lahiran sekarang kira-kira 2020 atau kelahiran 2015. Belum tentu anak-anak kota itu lihat kambing. Jangankan masak, lihat kambing aja jadi banyak lihat di internet gitu kan. Ini yang menjadi bahwa pasarnya semakin besar, semakin maju zaman makin besar. Itu kenapa? Pertama ya itu tadi, generasi milenial ini nggak mungkin lah, susah untuk mengetahui cara masak kambing, kalau ribet banget lah itu kan. Kemudian era baru, dunia praktis ya, semua pengen praktis. Orang nggak mungkin lah, Mas, mau aku harus motong sendiri, harus cari kambing, nonton nonton kambing, belanja ke pasar, motong ya, butuh waktu yang sangat lama lah gitu kan. Cuman kita memberikan solusi itu gitu loh. Solusi bahwa dengan hadirnya kita ini sangat simpel lah. Belum lagi lahannya nggak ada dan sebagainya. Di umur bisnis saya 9 bulan, belum 1 tahun itu sudah alhamdulillah omset sudah menyamai mereka yang sudah berjalan bertahun-tahun. Semakin berkembang sampai setahun sudah per bulan ya pasti di atas 100 lah, Mas. Jadi pernah di pas sebelum pandemi, Mas ya, itu omset dari catering kita, jadi all product ya, all product itu sebulan mencapai sekitar 500, Mas, setengah M lah gitu kan. Tapi ketika kena pandemi kemarin ya, untuk beberapa produk tertentu kayak catering pernikahan, nyungsep gitu. Tapi nasi kotak naik gitu kan. Akikah ya masih jalan, karena akikah kan orang lahiran, masa mau berhenti tetap lahir aja kan begitu. Kena corona tetap lahir, nggak boleh, jangan lahir dulu, nggak bisa kan gitu. Jadi masih aman alhamdulillah gitu. Kamu mau yang spesial? Tunggu ya, cuma 15 detik. Here we go. Betul sekali. Secepat itulah katalog bisnis online kamu sudah siap digunakan. Dari bisnis fashion, jasa desain, hingga otomotif. Dan yang paling kusuka, gratis. Yo, setelah e-katalog kita ready, pelanggan bisa langsung order melalui link website yang kita bagikan. Sambil mantai, orderan bisa terus kita pantau cuy. Promosi dan desain poster, gampang banget. Tinggal custom and share. Kembangkan bisnismu bersama Toko, aplikasi pembuatan website toko online gratis. Yuk gabung! Bisnis akikah itu kan bukan hanya menjual masakan enak. Kalau bahasa saya, akikah itu bukan sekedar sate gulai. Yang diketahui kita kadang kan akikah enak sate gulai aja, tapi bukan benar itu. Dalam sebuah bisnis pasti kita itu pertama adalah kalau bisnis makanan harus halal, enak, kemasan bagus, pelayanan bagus, dan value-value yang lain begitu kan. Akan tetapi dalam bisnis akikah itu, terutama akikah sendiri, produk saya yang akikah sendiri, karena itu yang pertama saya rintis ya, sebelum catering pernikahan dan sebagainya. Akikah ini ada yang lebih tinggi dari halal, nanti syar'inya. Nah, menjaga kesyarian ini tentu susah untuk diwakilkan, Mas. Maka kita harus persediakan, harus bikin kandangnya, konsumen boleh lihat prosesnya, kemudian sampai di tataran kira-kira kambingnya seperti apa. Dengan perang harga yang seperti ini, dari dulu alhamdulillah saya berani mengambil pasar bahwa kalau ada yang lebih mahal saya selalu naik. Karena saya buka itu dulu, saya cari akikah di Malang,
siapa yang paling mahal, saya di atasnya. Jadi begitu. Jadi memang langsung yang paling tinggi harganya. Kenapa? Yang pertama kalau jual mahal tuh lebih enak sih sebenarnya kan. Karena ada syar'i tadi, yang syarat-syarat yang harus dipenuhi tadi. Karena akikah itu bukan masalah hanya masakan enak, bukan hanya sate kulit, tapi masalah ibadah ritual yang memang itu diwakilkan, Mas. Anak itu kan salah satu anugerah yang terbesar yang kita terima. Tentu kita pengen yang terbaik kan buat anak kita. Ini itu sama. Nah, di situ saya pengen memberikan yang terbaik buat anak saya. Nah, sama user-user saya juga harus begitulah. Harus mendapatkan yang terbaik dari akikah itu sendiri. Makanya harus ada kandang supaya konsumen kalau kesini ya udah mau pesan, lihat kandangnya, lihat aja ke kandangnya, pilih kambingnya sesuai dengan kriterianya misalkan. Saya punya prinsip begini, Mas. Sesuatu yang dilakukan tidak dengan 100% maka hasilnya 0. Artinya ketika kita mulai usaha, kita juga harus terbaik lah. Makanya slogan saya, persembahkan akikah terbaik. Setelah memenuhi syar'i, kan kambing tadi bicara syar'inya, Mas ya. Kedua, masakan enak. Masakan enak ini tentunya kita butuh chef yang handal kan. Nah, saya juga tidak main-main di sini gitu kan. Saya menghadirkan konsultan chef bintang 5 yang berpengalaman di hotel bintang 5, 2 chef sekaligus. Kenapa akikah itu harus transparan gitu kan? Karena akikah itu perintahnya adalah memotong 1 ekor kambing atau 2 ekor kambing, bukan 300 tusuk, gitu kan? Bukan 500 porsi, bukan 100 porsi, tapi lebih ke 1 ekor. Nah, makanya kita ada kandang. Kemudian ketika dipotong itu ya dipisah. Ini dagingnya Fatimah bin siapa misalkan gitu kan. Dagingnya ini nanti bawa ke tempat masak juga seperti itu. Ada tulisannya lah gitu kan. Sampai dikirim begitu. Dikawal betul di proses, jangan sampai tertukar. Jangan sampai kita motong bareng 10 ekor jadikan 1 kemudian dibagi rata. Ya kan enggak boleh kan gitu. Artinya harus dikawal betul. Prosesnya harus 1 ekor, ini 2 ekor, ini punya 1 orang ya ini. Kambing ini kan bukan barang yang diproduksi dengan cetakan. Artinya memang cari kambing, misalkan nih di kita itu misalkan ada paket 300 tusuk dengan 1 ekornya, ada gulai 75 porsi. Nah, untuk memenuhi yang segini nih tentunya kan susah cari kambing yang pas kan, meskipun udah ditimbang hidupnya pun. Nah, setelah praktek ternyata juga bisa jadi lebih. Nah, kelebihan ini bagaimana? Kalau lebih 300 tusuk, udah tambahkan ke gulai selesai. Tapi targetnya harus tercapai 300 tusuk. Baru sisanya nggak boleh disimpan, harus dikirim semua, Mas gitu kan. Masuk mungkin kakinya, kalau memang konsumen mau ya sudah. Jadi memang bagaimana berusaha menjaga itu. Yang paling penting itu, Mas, karena akikah itu adalah prosesi ibadah mulia yang harus dilakukan dengan cara transparan dan terbaik lah seperti itu. Kenapa saya putus sekolah itu bukan karena saya nggak berprestasi, artinya memang sebenarnya saya peringkat 1. Kalau melihat rapot saya, mungkin suatu saat main ke rumah saya, pernah misalkan nggak belajar, mungkin malas dapat peringkat 2, tapi nggak pernah di bawah angka 3. Bahkan saya pernah di SMP ketika detik-detik saya keluar SMP kelas 2 itu, saya dapat peringkat 3. Saya itu nggak ikut ujian, dapat peringkat 3 karena mengacu pada yang sebelum-sebelumnya kan begitu. Jadi alasannya apa sih? Kalau biaya bisa jadi, tapi gini, Mas, saya dulu lumayan mungkin arek 6 rada glecep lah, dablek gitu kan. Males sekolah tuh, senengnya berangkat sama pulang kan gitu. Kemudian jauh, Mas, sekolah saya benar-benar jauh. SMP itu kalau saya ceritakan ya, SD saya jalan kaki jelas lah SD. Nah, SMP itu dari rumah itu sekitar 15 kilo dan itu naik sepeda ontel, Mas. Tapi ada jalan kakinya gitu loh. Yang 1,5 kilo atau 2 kilo itu 2 kiloan itu jalan kaki dulu. Karena rumah saya kan di puncak gunung dan jalannya setapak itu dulu. Kalau sepatu dicangking, kalau dicangking nggak diangkat di jinjing gini, seminggu hancur sepatu itu. Jadi dijinjing dulu turun, kemudian setelah turun ke bawah, baru sepeda ontel ngambil di tempat penitipan, baru sepatu dipakai, baru naik ontel sejauh sekitar 15 kilo ke sekolah itu. Makanya datangnya saya selalu lebih awal gitu kan. Mungkin itu kenapa berprestasi karena jauh. Dan akhirnya kerasa capek sekolah kan. Kemudian karena dablek juga, orang tua juga tidak mampu, juga banyak. Akhirnya wis sekolah wis ngeluh gitu kan, wis pokoknya pusing gitu kan. Maka sekolah wis ya wis lah. Cek mas gue sing kuliah begitu kan. Jadi sebenarnya saya mudah melahap materi-materi itu, Mas, materi sekolah atau apa itu kan. Mungkin Allah menitipkan itu gitu ya. Bacaan-bacaan saya itu sudah banyak yang bacaan-bacaan dikasih, juga minta dapat dari teman atau dikasih kakak-kakak yang sudah sekolah itu. Contoh misalkan di usia SD saya sudah membaca bagaimana menjadi pribadi berpengaruh di dunia. Itu bacaan SD, anak SD yang tidak lazim kan begitu. Kemudian ada buku Rikjat Pordat Robert Kiyosaki. Itu SD sudah saya baca, maksudnya begitu. SD SMP sudah saya berusaha mengaplikasikan
ada cash flow kuadran gitu loh. Ada di mana karyawan, di mana investor, di mana uang bekerja untuk kita bekerja untuk uang dan sebagainya itu loh. Itu sudah saya lahap di usia dini. Nah dari situ akhirnya di kurikulum kita itu kayak ada yang kurang pas lah bahasanya begitu kan. Contoh misalkan begini, saya pernah mendapatkan nasihat dari salah satu ustadz. Beliau menyampaikan monyet diajari 3 bulan, dia mampu menghidupi yang mengajari tuannya dan anak-anak tuannya, istrinya juga begitu kan. Dia bisa menghidup dan dirinya sendiri. Artinya bisa menghasilkan uang untuk si monyet sama tuannya begitu, dan istri dan anak tuannya. Topeng monyet kan begitu, dilatih selama 3 bulan misalnya. Tapi manusia mulai belajar, katakan mulai SD umur 6 tahun, 9 tahun belajar, atau bahkan mohon maaf sampai perguruan tinggi, begitu keluar bingung. Gimana cara beli pulsa aja bingung, apalagi jangankan mikir menghidupi orang tua, menafkahi orang tua, atau memberikan uang mikir hidupnya aja untuk beli baju, untuk kebutuhan hidupnya aja masih bingung, menghasilkan untuk makan aja bingung kan mas. Itu fakta, banyak seperti itu kan, bukan mengada-ada kan, artinya kan memang banyak fakta, bukan berarti menyembelihkan mereka, bukan, tapi di sini lebih ke ada yang salah kira-kira di situ gitu loh. Apa ya, karena cara belajar kita itu banyak teori, kurang praktek sebenarnya itu kan. Ya, seharusnya memang seimbang. Nah, bukan berapa banyak ilmu yang kita serap, tapi berapa banyak praktek dari satu ilmu yang kita tahu. Kita yakin sebagai umat muslim akan ada kemuliaan, akan ada bangkitnya budaya akhlak Islam yang mulia gitu kan. Artinya akan ada kemajuan yang baik di peradaban kita atau di umat kita lah, di negara kita lah, negara tercinta kita ini. Maka kita harus juga mempersiapkan, meskipun kita hanya menjadi sebutir pasir dalam sebuah bangunan peradaban yang mulia itu. Kita ada program namanya program wakaf, wakaf tanah untuk pesantren sama sumurnya itu sudah jalan, nanti pesantren sudah berjalan sekitar 1 tahun ini. Nah program itu kita lakukan terus menerus, nggak tahu perwujudannya per 5 tahun sekali atau apa, sesuai dengan budget yang kita dapatkan. Nah dari situ ya kan cetak generasi yang Qurani, yang agamis, yang cinta kepada negara, lahir batin cintanya, bukan hanya mengharapkan materi dari negara kita, tapi cinta lahir batin. Nah itu juga salah satu andil saya bahwa bisnis bukan untung rugi tadi. Jadi meskipun hanya sebutir pasir, bahkan nggak ada, kecil, itu yang saya tanamkan juga kepada mereka, orang-orang teman tim saya. Akhirnya mereka jadi loyal, artinya tidak mau pindah, karena di sini perjuangannya insya Allah lahir batin lah, semua punya andil, karena hasil dari usaha ini juga ada yang kita peruntukkan untuk seperti misalkan bikin sumur di salah satu pesantren. Kenapa namanya Bahusen itu kan jadi banyak pertanyaan. Bahusen pasti ini dari mbahnya ya gitu kan. Ya betul, memang ini logo ini sosok yang luar biasa lah, membawa perubahan atau sosok yang visioner di zamannya gitu kan. Karena zaman saat itu juga belum ada teknologi gitu kan. Jadi kakek itu selalu punya pemikiran yang panjang, berpikir 100 tahun begitu. Bahkan lebih dari itu. Bahkan yang kalau saya tangkap itu, kakek itu menanamkan pada kita supaya kita itu bisa hidup selamanya, Mas. Apa yang hidup? Kebaikan kita, amal kita, kan begitu. Kakek itu di umur yang sudah tua pun beliau itu masih nanam. Ya kan ada orang bikin musola itu misalnya, atau masjid itu. Dilihat dulu daftar siapa. Saya terakhir aja, Mas. Nanti siapa yang paling besar, dia 10 kali lipat dari yang paling besar. Dia punya seperti itu. Jadi karakter itu nancep banget di luar kita. Artinya bagaimana membuat kita bisa hidup selamanya. Itu yang saya tangkap seperti itu, yang diajarkan kakek saya. Jadi memang sosok yang luar biasa. Ada nikmat yang patut selalu kita syukuri. Yang ketika nikmat itu kita miliki, Allah berikan kepada kita, semua nikmat-nikmat yang lain itu bisa kita gapai. Tapi ketika nikmat ini hilang, maka semuanya sirna. Yaitu adalah iman. Nah, untuk menanamkan iman yang kuat, tentunya kan harus belajar spiritual ke ustadz, guru, dan sebagainya kan. Belajar ke ustadz-ustadz yang kompeten. Praktisnya, setelah tim-tim saya itu kuat secara keimanan, akhirnya doanya kan sama, teman-teman. Doanya sama. Kemudian, ya paling tidak membantu marketing langit lah. Membantu kesuksesan dari jalur langit. Nah ini yang memang selalu saya tanamkan kepada orang-orang tim-tim saya itu ketika masuk kerja di sini. Kapan mau cari duit jangan di sini, gitu kan? Kan di sini gajinya biasa saja, ini UKM gitu kan, bukan BUMN. Ini UKM gajinya dikit. Tapi kalau kita belajar bersama-sama, ayo. Saya juga bukan latar pendidikan yang tinggi, sampean juga sama. Kita belajar bareng,
ya kita aplikasikan langsung lah. Bukan berapa banyak ilmu yang kita serap, yang kita pelajari, tapi berapa banyak praktek dari satu ilmu yang sudah kita kuasai. Mungkin itu kuncinya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulang. Udah cukup kan?